nanti malah ujung-ujungnya ribut. Ujung-ujungnya juga akhirnya kan DC juga mau ngerekam juga kan. Kalian ngerekam DC juga ngerekam. Ya, kalian juga dicari celahnya salahnya berapa. Pokoknya ada kan beberapa DC yang kadang kita marah-marah, dia juga megang HP. Dia juga tahu, dia juga pintar bagaimana nanti lu salah, nanti lu ngomong apa, nanti ini gue rekam nih. Nah itu bisa jadi laporan. Makanya hati-hati sama DC lapangan yang datang ke rumah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol, channel yang akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran, dan kesehatan untuk melunasi hutang-hutang pinjol ini. Nah, buat kalian yang sedang bermasalah di pinjaman online, pasti takut bagaimana ada DC lapangan yang datang ke rumah. Alasannya mungkin malu, alasannya mungkin nanti bingung mau ngomong apa di depan DC-nya, ya, nggak punya uang lagi. Kita mau gimana? Takut-takut nanti, pokoknya malu lah. Hutang kita nggak seberapa, tapi malunya ya minta ampun. Nah, ada beberapa cara bagaimana kalian tuh nggak boleh melakukan hal ini saat DC itu datang ke rumah. Ya, itu nggak perlu kalian melakukan hal ini kalau ada DC yang datang. Makanya, saya sih berdoa semoga DC nggak ada yang datang ya. Saya juga berharap juga kalau kalian ada yang DC datang, kalian bisa menghadapinya dengan tenang, dengan santai. Nah, saya akan ngasih cara deh, ngasih tips. Mungkin ini cara ini sudah biasa. Mungkin beberapa cara ini bisa menguatkan kalian. Mungkin dengan cara ini, kalian bisa tahu bagaimana cara menghadapi DC pinjaman online. Nah, tapi ada beberapa cara bagaimana kalau kalian tuh nggak boleh melakukan hal ini di depan DC pinjolnya. Karena ini akan berbuat fatal, malah akan menambah masalah baru. Yang pertama, kalian tuh nggak boleh melakukan kekerasan secara fisik. Jangan ada DC datang, ditampol. Ada DC datang malah diajak ribut, ya ditonjok lah gitu. Nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Malah nanti kalian yang akan bisa dilaporin tuh sama DC-nya ke pihak berwajib, kepolisian, dengan ancaman kekerasan dan sebagainya. Itu nggak ada lah. Pokoknya ada DC datang, kalian tuh jangan pernah kontak fisik. Seemosi-emosinya kita harus tahan emosinya. Walaupun DC sudah seolah-olah mempermalukan, bikin naik darah, itu nggak perlu kalian harus main pukul, main tangan, tuh nggak boleh. Dan ini nggak boleh kalian lakukan ya. Oke, yang selanjutnya, yang kedua adalah penyampaian informasi palsu. Sama sama hal ya kalau kalian tuh menyembunyikan aset. Nah, aset ini buat kalian yang di leasing motor atau di mobil ya. Jadi kalau misalnya motornya pengen ditarik, kalian menyembunyikan tuh motornya di mana. Ya itu kan sama aja menyembunyikan informasi palsu ya gitu. Bilang aja motornya nggak ada gitu. Atau kalian juga bilang saya ya pas ditagih kita tuh bukan dia gitu. Maksudnya pas ditagih bilang orang yang nggak ada di rumah, tapi sebenarnya itu dia gitu. Atau bilang aja ya pokoknya kalian berbohong lah sama DC pinjol ya. Ya salah fatalnya itu kalau kalian itu di leasing nih, misalnya ada debt collector datang, terus motornya diumpetin, padahal kan DC itu mau ngambil motor atau mau ngasih informasi penagihan doang gitu. Nah itu bisa bermasalah. Kalau misalnya emang DC itu datang emang mau ngambil asetnya, malah kalian malah menyembunyikan asetnya. Nah itu kalian tidak boleh seperti itu, malah nanti timbul masalah-masalah baru. Nah selanjutnya yang ketiga, ini sering banget terjadi, yaitu pelecehan verbal, kata-kata kasar ya. Kita nggak secara fisik kita nggak mukul, cuma secara mulut kita menghina, kasar. DC datang kita katain anjing, kita DC datang DC datang malah kita omongin kasar, itu nggak perlu. Jadi bagaimana kalau ada DC datang, santai aja, ajak masuk, ajak ngopi kalau mau ya. Kalian mengusir juga baik-baik ya. Walaupun ada DC yang teriak-teriak, kalian jangan kepancing. DC emang begitu, bikin malu sama bikin emosi kalian, bikin bagaimana kita yang salah dibikin salah. Nah begitu, makanya DC yang datang itu santai, tenang. Nah jadi dari tiga hal itu yang tidak boleh melakukan kontak fisik atau perbuatan kasar pada DC-nya. Kedua, kalian juga nggak perlu namanya menyembunyikan aset-aset kalian saat aset kalian pengen disita. Dan ketiga, itu jangan sampai kalian itu melontarkan kata-kata kasar kepada DC-nya. Walaupun DC ngeselin ya, terus kita ngebales gitu kan dengan kata-kata yang kasar juga. Nanti malah ujung-ujungnya ribut. Ujung-ujungnya juga akhirnya kan DC juga mau ngerekam juga kan. Kalian ngerekam DC juga ngerekam. Ya, kalian juga dicari celahnya salahnya berapa. Pokoknya ada kan beberapa DC yang kadang kita marah-marah, dia juga marah, dia juga megang HP. Dia juga tahu, dia juga pintar bagaimana nanti lu salah, nanti lu ngomong apa, nanti ini gue rekam nih.
Nah, itu bisa jadi laporan. Makanya hati-hati sama DC lapangan yang datang ke rumah seperti itu. Nah, mungkin banyak juga orang yang bilang katanya kalau DC datang, usir aja bang. DC datang, wah udah bakal gebukin. Ya udah, kalau mau seperti itu ya silakan. Tapi jangan sampai lah itu malah nambah masalah baru. Ya kita kan berutang nih, kita kan harusnya bayar. Ya, jangan nambah masalah baru malah bikin pusing-pusing lagi gitu. Kalau emang nggak ada, bilang aja nggak ada gitu. Saya dimaksud di video ini sih tidak membela DC lapangan ya, atau tidak membela DC-DC yang lainnya gitu. Malah saya pingin ngasih tahu ke teman-teman yang gagal bayar bagaimana kalian tuh bisa santai, bisa kuat untuk menghadapi gagal bayar ya. Gagal bayar itu biasa, gagal bayar itu ya biasa aja gitu, nggak perlu takut-takutin. Kalau dia datang ya dia juga manusia, ya nggak? Oke, itu saja teman-teman video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.